Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah patut untuk senantiasa kita haturkan, senantiasa kita tingkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah Dia berikan kepada kita. Keberlangsungan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita bisa kita dapatkan dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa kita curahkan kepadanya. Ketika kita menginginkan kehidupan dan kenikmatan yang Allah berikan di atas tanah itu bisa kita rasakan di bawah tanah. Kehidupan atau kenikmatan yang Allah berikan dan Allah curahkan kepada kita di dunia ini bisa kita rasakan di akhirat nanti. Maka satu-satunya kunci adalah dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur kepada Allah bukan hanya dengan alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah artinya memanfaatkan segala potensi yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah kepadanya, untuk menunjang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan salat kita, puasa kita, dan segala ibadah yang kita lakukan dan segala perbuatan menghindari kemaksiatan-kemaksiatan itu pun juga merupakan satu bentuk dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Matur suwun, karena Allah berikan kita begitu banyak kenikmatan, maka kita matur suwun dengan salat, kita matur suwun dengan puasa, kita matur suwun dengan zakat dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan, membuka hati kita untuk introspeksi diri dengan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, sehingga sudi kita untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terus menerus hingga Allah Subhanahu wa taala tutup kehidupan kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan kita, bacaan kitab Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari, hadis ke-421. An Abdullah radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah semoga Allah meridhoinya. Abdullah siapa ini? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat. Idza qala ar-rajulu li sahibihi anta aduwi, ketika seseorang mengatakan kepada saudaranya, kowe musuhku, faqad kharaja ahaduhuma minal Islam, maka satu dari keduanya harus keluar dari Islam. Au bari'a min sahibihi, atau berlepas diri dari sahabatnya. Qala Qais wa akhbarani ba'du Abu Juhaifah an Abdullah qala, dan Qais mengabarkan kepada Abu Juhaifah bahwasanya Abdullah mengatakan illa man taba, kecuali orang yang mau bertaubat. Sahihul isnad, sanadnya sahih. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas keterangan dari hadis ini, kita perlu melihat sebelum kita membahas keterangan dari asar ini, perkataan Abdullah bin Mas'ud, kita perlu melihat bagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala li sahibi ya kafir, barang siapa yang mengatakan kepada sahabatnya hei kafir. Bapak Ibu dirahmati Allah, Rasulullah pun mengatakan, siapa yang mengatakan kepada sahabatnya hei kafir, maka sungguh perkataan itu sungguh salah satu di antara keduanya akan melekat perkataan tersebut. Entah itu yang dikatakan hei kafir memang dia orang kafir, dia sudah murtad, maka perkataan kafir itu akan melekat kepada dia. Atau ternyata dia belum murtad, dia belum kafir, perbuatannya mungkin menjijikkan, perbuatannya mungkin merupakan satu kedurhakaan yang besar, tetapi karena dia belum pantas, karena dia masih beriman kepada Allah dan belum
masuk kategori seorang yang murtad ya, terus kok dikatakan murtad kafir oleh seorang muslim ya, maka perkataan kafir ini akan kembali kepada pelakunya sendiri atau kembali kepada orang yang mengatakannya, persis seperti laknat. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, begitu pula dengan di athar ini Abdullah bin Mas'ud ini sampaikan, kok ada dua orang muslim gara-gara perbedaan atau gara-gara apa mengatakan bahwasanya itu ya, kalau kelompok kita itu kelompok yang benar, kelompok itu musuh kita, tersesat mereka. Hati-hati kalau misalkan memasukkan anak-anaknya ke pesantren-pesantren mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu perkataan-perkataan yang berbahaya. Jadi tahdzir Bapak Ibu yang dirahmati Allah itu bukan perkara yang mudah. Bahkan Bapak Ibu sebagian ulama termasuk ulama kontemporer Habib Ali Al-Jufri, ada kemudian Syekh Albani, terus kemudian ada Syekh bin Bas dan para ulama yang lainnya. Mereka sampai saking takutnya dan berhati-hati, mereka itu tidak mau mengatakan seluruh Syiah Rafidhah itu kafir. Tidak. Seluruhnya. Ya, seluruh Syiah Rafidhah kafir. Mereka tidak berani mengatakan seperti itu. Kenapa? Saya khawatir, kata mereka. Kata beliau-beliau ini, saya khawatir kalau ada dari mereka yang tidak melakukan unsur kekufuran, tetapi terkena omongan saya, maka omongan itu balik kepada saya sendiri. Jadi Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, ketika seseorang itu dikafirkan, maka ada kaidah-kaidahnya sana Pak. At-takfir amrun adim, kata para ulama. Perkara mengkufurkan seseorang itu perkara yang besar, bukan hanya mengkufurkan seorang, ini kan musuhmu, mengatakan bahwa saudaranya adalah musuh, sesat, kafir dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati, semoga dilaknat dan lain sebagainya. Itu perkara yang di hadapan Allah Subhanahu wa taala begitu besar Bapak Ibu. Sebagaimana kata Rasulullah SAW kepada Aisyah, bila boleh mengambil perkataan Rasulullah SAW kepada Aisyah, seandainya omonganmu ini ya dicelupkan ke dalam lautan, maka seluruh lautan akan menghitam. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukankah Allah Subhanahu wa taala katakan, Rabb kita mengatakan kepada Musa, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Kalau memang saudara kita punya kesalahan, Rabb kita pun memberikan contoh Pak. Nabi Musa ya suruh berdakwah kepada Firaun yang bukan hanya kafir, bukan hanya murtad, bukan hanya kafir, tapi malah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ngomong sing penak hai Musa, sing empuk omonganmu. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, kita lihat ternyata cara-cara seperti itu sudah hilang. Ya, sudah hilang dari corak umat Islam ini, dari corak umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Kalau dulu Rasulullah SAW berjuang untuk mengentaskan seseorang dari kekufuran, sekarang orang-orang berjuang untuk mengentaskan seseorang malah justru dari kealiman, dari keakuran, dari keakraban menuju permusuhan. Kalau dulu Rasulullah SAW berjuang untuk mengislamkan seseorang, kalau sekarang orang-orang berjuang untuk memperbanyak jamaahnya, untuk memperbanyak pengikutnya, untuk memperbanyak jamaah masjidnya dan lain sebagainya. Bapak Ibu hadirin jamaah Jumat yang dirahmati, sekali lagi biarkan mereka melakukan apa yang mereka lakukan, tapi menjadi satu pencegahan buat kita, jangan sampai kita melakukan hal tersebut ikut pentahdir satu dengan yang lainnya. Kamu kafir, kamu sesat, kamu dan lain sebagainya. Itu perkara-perkara yang tidak boleh terlontar dari seorang muslim. Laisal mu'min bitta'an wal la'an, kata Rasulullah. Seorang mukmin itu dia seharusnya bukan orang yang pandai mencaci, bukan orang yang suka melaknat. Sidik-sidik laknat, sidik-sidik caci, sidik-sidik laknat, sidik-sidik caci, ditahdir satu dengan yang lainnya. Nah, Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, karena sekali lagi kalau sudah terucap itu Pak, ya begitu pula ketika kata tersesat, ya sesat, kafir, namanya Pak, dan lain sebagainya. Ketika itu terlontar Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata saudara kita yang kita ucapkan pokoknya sesat, ternyata kok dia tidak sesuai dengan kriteria tersesat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
maka itu akan balik kepada diri kita. Sampai-sampai Bapak Ibu dirahmati Allah, permasalahan kafir tidaknya orang yang mengkafirkan sahabat. Orang yang mengkafirkan sahabat. Para ulama mengatakan apa? Saya tidak mengkafirkan mereka, tapi mereka kafir dengan sendirinya sendiri. Maksudnya mereka balik, tapi saya tidak mau ikut-ikutan kemudian mentahdir mereka kafir, tidak. Omongan mereka mengkafirkan para sahabat, biarkan. Omongan itu akan kembali kepada mereka sendiri. Dan kemudian ketika para ulama membahas bagaimana hukum mencela para sahabat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya sebagian kecil para ulama yang mengatakan orang yang mencela sahabat itu orang kafir, orang yang sudah murtad. Jadi kebanyakan mengatakan apa? Ya minimal dia tersesat gitu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya tahdir mulai dari sebelum kita mengatakan saudara kita melakukan satu bid'ah, itu kita perlu lihat dulu. Sebelum kita mengatakan saudara kita melakukan saudara kita tersesat, kita perlu introspeksi dulu apa kriteria-kriteria, kita perlu lihat dulu kriteria-kriteria seseorang dikatakan sebagai tersesat. Sebelum kita mengatakan kepada orang lain, "Hei kafir, kamu kafir kamu." Nah, maka harus introspeksi dulu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, mulutmu harimaumu. Apa yang kita sebar akan kita tuai, apa yang kita tanam akan kita panen. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, sesungguhnya penglihatan dan juga hati. Bukan hanya itu, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terucap dari satu perkataan sedikit pun kecuali di situ ada raqib, di situ ada atid. Batin saja, misalkan batin saja, itu tadi masuk ke ayat. Setiap yang ada di setiap pendengaran, penglihatan dan juga hati kita. Perbuatan orang kafir, melok kafir. Nah, ning ati tok misalkan seperti itu Bapak Ibu dirahmati Allah, itu pun juga akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mempererat hubungan ukhuwah Islamiyah kita. Allah Subhanahu wa taala juga berkenan untuk pembimbing kita di jalannya yang lurus. Bersama-sama kita bergandengan tangan untuk berbakti kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridhonya dan bergandengan tangan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka at-tawwabur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.